Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk asesmen harian kimia kelas 12 semester 1. Saya ambil dari buku tanpa warna yang punya bukunya merapat ya dik ya. Ini adalah part kedua, insya Allah kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian ya. Kita pintar bersama-sama. Untuk bagian esai ada di YouTube Les Matkim ya dik ya. Nanti adik silakan untuk link Les Matkim ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nomor 11, pada reaksi H2SO4 saya tuliskan dulu ya di sini ya. Ada H2SO4 ditambah dengan asam iodida menghasilkan H2S, asam sulfida, I2 dan H2O. 1,5 mol asam sulfatnya itu 1,5 mol. Dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa? Ditanya intinya tuh molnya Hi berapa gitu ya. Oke, maka kita harus setarakan terlebih dahulu deh. Di sini kita bisa menggunakan metode Bilox ya. S ke S lalu I ke I. Nah, gitu aja. S di sini Biloxnya adalah plus 6 ya. Min 8, ini plus 2 kan min 6, maka S-nya plus 6. Nah, di sini H itu plus 2, maka S-nya adalah min 2. 6 ke min 2, maka turun 8. Selanjutnya, H itu plus 1, maka I-nya min 1. Ini adalah unsur bebas, maka Biloxnya 0. Tapi hati-hati, I-nya 2, loh kok sini I-nya 1. Maka saya kalikan 2 terlebih dahulu. Min 1 ke 0 itu naik 1. Tapi karena I yang terlibat ada 2, maka saya kalikan 2. Oke, tinggal kita kalikan silang. 8, 2 dikali silang, maka ini saya kali 4, ini saya kali 1 gitu ya. Oke, tinggal kita kalikan silang. 1 dikalikan H2SO4, maka tetap sini ya H2SO4 ditambah dengan ini 4 dikalikan 2 itu adalah 8HI menghasilkan 1 dikalikan 1 sini, maka tetap H2S ditambah dengan 4 dikalikan 1 yaitu 4I2 ditambah dengan H2O. Coba kita setarakan ya. I-nya 8, I-nya 8, S-nya 1, ini juga S-nya ada 1. Oksigennya aja cukup, oksigennya 4 loh, kok sini cuma 1, maka saya kalikan 4 di sini. H-nya 8 tambah 2 10, 8 ditambah 2 10, udah setara semua ya. Oke, asam sulfatnya itu 1,5 mol, berarti molnya hidrogen iodida berapa? Kita gunakan perbandingan koefisien 8/1, ini kalau nggak ada tuh 1 ya. 8/1 dikali 1,5 gitu. 5 dikalikan 8 itu adalah 40. 8 kalikan 1, 8 tambah 4, 12. Ya, jawabannya adalah 12 mol gitu. Oke, jawabannya adalah poin A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 12. Saya buat di sini ada 3I2 ditambah dengan 6KOH menghasilkan 5KI. Ini udah setara ya dik. KiO3 ditambah dengan 3H2O. Jika 1,5 mol I2, oke, saya tulis di sini aja ya. Molnya I2 itu adalah 1,5 mol. Pertanyaannya mengalami reaksi disproporsionasi ya. Jumlah mol elektron yang terlibat. Oke, ditanya adalah jumlah mol elektron. Ya, sekarang kita harus tahu dulu apa rumusnya. Rumusnya adalah perbandingan antara jumlah mol elektron, elektronnya saya singkat sebagai E ya, dibanding dengan jumlah mol I2. Karena ditanya kan I2 ya. Di sini yang diketahui itu I2. Jumlah mol I2 di sini berarti jumlah mol I2-nya itu 1,5 sama dengan koefisien elektron dibagi dengan koefisien I2. Oke, yuk kita akan buat di sini. Jumlah mol elektronnya belum tahu, saya anggap sebagai X. Jumlah mol I2-nya itu adalah 1,5. Koefisien elektronnya nanti kita akan cari ya. Koefisien I2-nya itu adalah 3. Nah, ini 3. Yuk, kita akan mencari elektron yang terlibat terlebih dahulu menggunakan metode Bilox ya. Ini I ke I. Ini juga ya I ke I. Nah, ini adalah unsur bebas, maka Biloxnya 0.
Di sini K itu plus 1, maka nanti I-nya itu min 1. Di sini O itu min 6, min 2 kalikan 3 ya, min 6 plus 1 maka min 5, I-nya maka jadinya plus 5. 0 ke 5 itu naik 5, 0 ke min 1 itu turun 1. Nah ini tinggal kita kalikan silang, 5 kalikan 1 tuh 5. Maka artinya koefisien elektronnya tuh 5, gitu ya. Maka nanti X adalah 5 dikali 1,5 saya bagi dengan 3. 1,5 dibagi dengan 3 adalah 0,5. 0,5 kalikan 5 itu adalah 2,5. Jawabannya adalah 2,5 mol. Oke ya, next kita ke soal nomor 13. Masih bisa terlihat ya Dek ya. Diketahui ada 2H2O2 menghasilkan 2H2O ditambah dengan O2. Jika 100 ml larutan hidrogen peroksida itu H2O2 ya, diketahui 100 ml 0,2 M bereaksi secara sempurna. Jumlah elektron yang terlibat. Oke ya. Kita akan lihat dulu perubahan biloxnya. Ada oksigen ya, ada unsur bebas, maka oksigen mengalami perubahan bilox. Ini 0. H itu plus 2, maka O-nya itu di sini min 2. Min 2 bagi 2 itu adalah min 1. Min 1 ke 0 itu berarti naik 1, tapi hati-hati, oksigen yang terlibat adalah 2, maka saya kalikan 2. Selanjutnya untuk H ya, H ke H, di sini, tadi min 4 ya, min 4 pindah ruas menjadi plus 4, 4 bagi 2 itu adalah plus 2. Di sini, O itu min 2 pindah ruas adalah plus 2, 2 bagi 2 itu adalah 1. 2 ke 1 itu biloxnya turun 1, tapi H yang terlibat ada 2 ya, maka saya kalikan 2. Ya, nanti sini jadinya kan 2, ini juga min 2, maka saya buat kali 1, sini kali 1. Berarti koefisiennya tetap ya Dek ya. Ya udah, oke. Ditanya adalah jumlah mol elektron. Sama seperti tadi ya, rumusnya itu adalah jumlah mol elektron, berarti kita tentang H2E2 ya, dibagi dengan molnya H2O2, berarti sih molnya H2O2 sama dengan koefisien elektron yang terlibat dibagi dengan koefisien H2O2. Nah, oke. Jumlah mol elektronnya misalkan saya anggap sebagai X. Molnya berapa nih? Rumusnya mol itu adalah M kali V. Adik bisa pakai rumus M kali V ya. Maka 0,2 dikali dengan V. V-nya wajib dalam bentuk liter ya. Oh, ini mintanya milimol. Maka V-nya masih dalam bentuk mili, nggak masalah. Saya kali dengan 100. Maka nanti 20 milimol. Oh, tadi sini nilainya X ya. Nanti mol H2O2-nya itu adalah 20 milimol. Koefisien elektronnya berapa deh? Ini 2 elektron ya. Maka elektron yang terlibat itu adalah 2. Saya masukkan di sini ada 2. Koefisien H2O2-nya itu adalah 2 juga. Ya, maka nanti nilai X-nya itu adalah 20 milimol. Ini kan 2 bagi 2 itu 1. Oke ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 14. Perhatikan persamaan redox berikut ya. Ini belum setara ya Dek. Menghasilkan SNO2 ditambah dengan NO2 ditambah dengan H2O. Tentukan nilai ABC-nya ya. Oke. Maka pertama kita akan menentukan yang mengalami perubahan bilox. Ini SN biloxnya 0. O itu min 2 kalikan min 2 kalikan 2 itu min 4, maka SN-nya itu plus 4. Lalu N ke N juga ya, N ke N. Di sini H itu plus 1, O itu min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 tambah plus 1 itu kan min 5 ya, maka N-nya adalah plus 5. Nah, O itu min 2 kalikan 2 itu min 4, maka N-nya adalah plus 4. 5 ke 4 itu turun 1, 0 ke 4 itu naik 4. Ya, tinggal kita kalikan silang. Di sini kita kalikan 1, di sini kita kalikan 4. Oke ya, maka ini 1, ini 1. Nanti sini kita isi dengan 4 dulu. Ini 4, maka sini 4. Kita setarakan ya. SN-nya 1, SN-nya 1 sudah sama ya.
N-nya itu ada 4, N-nya juga ada 4, tinggal H dan O. Di sini H-nya 4, loh kok sini cuma 2, maka saya buat sini 2, biar H-nya sama-sama 4. Lalu oksigennya berapa Mbak? 2 kalikan 1, 2. 4 kalikan 2, 8. 8 tambah 2 tuh 10. 10 tambah 2, 12. Di sisi kiri oksigennya juga 12. Jadi sudah setara. Maka nanti kita peroleh, A-nya bukan di sini, maaf. A-nya di sini ya. A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 1, C-nya itu 4, dan D-nya itu 2. 4, 1, 4, 2. 4, 1, 4, 2. Next ya, lanjut ke soal nomor 15. Jika kedua elektroda tersebut disusun sebagai sel volta, reaksi yang terjadi di anoda. Kalau yang di anoda itu kalian cari yang NO-nya lebih negatif. Yang lebih negatif adalah ini ya, maka ini di sisi anoda sebagai anoda, ini lebih positif sebagai katoda. Anoda itu mengalami apa deh? Anoda mengalami oksidasi. Jadi oksidasi kromium ya. Nah, ini mengalami oksidasi. Oksidasi itu biloxnya naik ya dek. Maka nanti reaksinya adalah Cr, ini di anoda ya, menghasilkan Cr2+, 3+ di soal itu, ini 3+, ditambah dengan 3E. Nah, inilah reaksi di anoda. Pembentukan Cl2 salah, oksidasi logam perak salah, harusnya oksidasi kromium. Reduksi perak klorida salah, harusnya oksidasi kromium ya. Nah, ini bukan reduksi ya, salah ya, oksidasi logam kromium, betul. Jawabannya A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, susunan logam yang dapat menghasilkan aliran elektron. Kita lihat saja ya, arah aliran elektron ini berarti ke kanan ya. Arah aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda. Berarti untuk bejana ke-1, anodanya itu adalah A, katodanya itu adalah B. Pada bejana 2, ini elektronnya ke sana. Berarti anodanya itu adalah C, katodanya itu adalah B. Oke ya. Nah, ini ke sana juga nih. Berarti ini anoda, ini katoda. Maka nanti pada bagian yang ketiga, anodanya C, katodanya itu adalah A. Kita bisa hubungkan dengan garis volta ya untuk mengetahui tegangannya. Ini katoda tuh mengalami reduksi ya, kanan itu reduksi, kiri itu oksidasi. Berarti untuk yang poin tabung ke-1, maka tabung ke-1 yang di sisi kanan itu adalah logam B, ini A. Pada tabung yang kedua, katodanya ini ya, berarti sini B, di sini ada C. Pada tabung ketiga, maka nanti katodanya A, anodanya itu adalah C. Katoda itu reduksi ya. Oke. Maka nanti yang paling kanan itu adalah logam B, lalu yang paling kiri itu adalah logam C. Berarti di tengah-tengah nanti di sini ada logam A. Oke ya. Nah, logam-logam dalam deret volta semakin ke kanan itu NO-nya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri itu NO-nya semakin kecil. Nah, ini berarti adik harus hafal deret volta ya, karena ini ada AG, ada PB, ada NI. Masih ingat ya? T, K, banyak, cakap, na, mu, ali, ini NA ya. Namu ali, meneng, ini MN, PZ. Nah, ini yang paling kiri itu NO-nya paling negatif. NO-nya itu negatif. Ceri, P, co, ni, seneng, pes, bukan. Nah, kayak gini ya. Inilah deret volta hafalannya. H, cucu, hangat, agak, pahit, au. Nah, ini semakin ke kanan NO-nya semakin positif. Nah, kita lihat ya, Ni mana? Ini adalah Ni, nikel. Ini Ni ya dek. Lalu Ag mana? Ini adalah Ag. Lalu Pb mana? Ini adalah Pb. Nah, berarti ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C. Oke, C-nya itu adalah nikel. Lalu A-nya itu adalah timbal, A-nya itu adalah timbal. Lalu B-nya itu adalah Ag, B-nya itu adalah Ag.
Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya ke soal nomor 17. Dalam suatu sel volta diketahui N0-nya Ag, ini artinya potensial reduksinya Ag ya, yaitu 0,8 volt. Jika ada notasi sel Sn2 plus Ag itu artinya maka rumus SL itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Nah, di sini yang reduksi itu Ag ya. Maka N0-nya Ag dikurangi dengan N0-nya Sn. Reduksi itu beloknya turun ya, Dek. Nah, ternyata diagram sel ini memiliki SL itu sebesar 0,94. Oke, N0-nya Ag udah ada ya, 0,8 dikurangi dengan N0-nya Sn. Maka nanti N0-nya Sn itu rumusnya adalah 0,8. Ini kan 0,94, nanti kita pindah ruas ke kanan ya, dikurangi 0,94. Maka nanti nilainya adalah negatif. 4 dikurangi 0 itu 4, 9 kurangi 8 itu 1, 0 kurangi 0 adalah 0, negatif 0,14 volt. Jawabannya adalah C. Itulah potensial reduksi untuk Sn. Next ya, kita ke soal nomor 18. Manakah yang spontan? Kalau spontan itu artinya SL-nya positif. Ya, artinya nanti N0 untuk yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi nilainya positif. Nah, kita lihat ya dari belakang aja coba ya, Dek ya. Cu mengalami oksidasi, ini Cu-nya oksidasi. Cu-nya oksidasi. Sedangkan Zn itu adalah reduksi. Reduksi itu beloknya turun. Ya, ini Zn ke Zn, Zn2 plus ke Zn ya. Maka nanti SL itu rumusnya adalah E reduksi Zn punyanya Zn dikurangi N0-nya Cu. Nah, ini nilainya negatif ya, Dek. Karena Zn itu kan negatif 0,76 dikurangi dengan Cu. Cu itu adalah 0,34. Hasilnya adalah negatif, maka tidak spontan. Untuk poin C, coba lihat ya, Cu mengalami oksidasi, Mn mengalami reduksi. Maka nanti SL-nya itu adalah E0-nya Mn, E reduksi, dikurangi dengan N0-nya Cu. Reduksi kurangi oksidasi. Mn-nya berapa, D? Ini juga tidak spontan ya, negatif 1,2 dikurangi Cu itu adalah 0,34. Ini juga negatif. Lanjut, ini reduksinya itu adalah Cu ya, Cu2 plus menjadi Cu. Maka nanti rumusnya SL itu adalah N0-nya Cu dikurangi dengan N0-nya Ag. Ag mengalami oksidasi. Nah, Cu kurangi Ag. Cu itu adalah 0,34 dikurangi Ag itu adalah 0,8 ya, ini juga negatif lagi. Kita akan coba ya untuk poin B ya. Untuk poin B, maka nanti rumusnya SL itu adalah sama ya, reduksi kurangi oksidasi. Reduksinya itu siapa? Mn2 plus menjadi Mn, maka reduksi. Maka N0-nya Mn dikurangi dengan N0-nya Al. N0-nya Mn itu berapa? N0-nya Mn itu adalah min 1,2, sedangkan N0-nya Al itu adalah min 1,66 ya. Hasilnya nanti ini positif ya. Ya, jawaban yang tepat adalah poin B. Begitu deh. Next, kita masuk ke soal nomor 19. Elektrolisis di samping reaksi yang terjadi di katoda. Oke, ini adalah larutan AgNO3. AgNO3 terion jadi apa? Terion jadi Ag plus dan NO3-. Ini punya beberapa pakem ya yang harus udah adik pahami. Yang ke katoda itu adalah yang ion positif Ag plus. Ag plus itu bukan golongan 1 dan golongan 2. Maka nanti yang tereduksi adalah ion ini. Maka Ag plus elektron menjadi Ag. Inilah yang tereduksi. Oke ya. Nah, contoh yang anoda ya sekalian ya. Nah, ini elektrodanya adalah inert, Au itu inert. Ini adalah asam oksi. Maka nanti di anoda selalu 2H2O menghasilkan 4H+. Ini hafalan ya, Dek. Ditambah dengan 4 elektron, ditambah dengan O2. Jadi yang berada di katoda itu adalah Ag plus E menghasilkan Ag.
Next ya, nomor 20. Pada elektrolisis CdSO4 menggunakan elektroda karbon menghasilkan gas. Ternyata volume gas yang dihasilkan adalah 280 mili dalam keadaan STP. Pertanyaannya di anoda ya. Pertanyaannya, massa endapan yang terbentuk di katode. Massa yang ada di katode. Massa yang ada di katode itu adalah kadmium. Ditanya massanya kadmium. Oke ya, untuk adik mengerti penjelasannya, saya buat kayak gini. CdSO4 terion menjadi apa? Cd2+ dan SO4 2-. Kita cek dulu. Ya, kita lihat ya, gas yang dihasilkan itu apa? Yaitu gas oksigen ya. Kita akan coba cek di sini. Katode, anode. Cd itu bukan golongan 1 dan 2 ya, maka yang bereaksi ion logamnya Cd2+ plus 2E menghasilkan Cd dalam bentuk solid atau endapan. Nah, ini jadi yang kita akan cari. Nah, di anode itu adalah asam oksi, maka nanti reaksinya itu adalah 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron ditambah dengan O2. Jadi gas yang dimaksud di sini itu adalah gas oksigen. Jika diketahui volume, ditanya massa yang mengendap, maka adik langsung gunakan hukum Faraday 2. Rumusnya adalah mol 1 kali bilox 1 sama dengan mol 2 kali bilox 2. Nah, yang berhubungan apa? Yang berhubungan adalah CD dan gas oksigen. Rumusnya mol apa kalau ditanya massa? Maka nanti gram dibagi dengan AR. Biloxnya CD berapa? Biloxnya CD adalah 2. Sama dengan molnya oksigen. Apa rumusnya mol dalam keadaan STP? Maka V dibagi 22,4. Biloxnya oksigen berapa? Biloxnya oksigen itu adalah V-nya saya masukkan aja langsung ya. V-nya itu adalah ini, 280 mili. Bilox oksigen itu adalah 4. Dari mana ya? O itu adalah 2-, lalu ada 2. 2 kali min 2 itu 4. Min plus udah nggak ikut. Kalau hidrogen itu 2 gitu ya. Nah, 4 dibagi dengan 2 itu adalah 2. Maka nanti masanya itu adalah 22,4 dibagi dengan 112 itu kan 0,2 ya. Ini 0,2. Maka nanti 280 saya bagi dengan 0,2 itu kan 1400 dikalikan dengan 2. Jawabannya adalah 2800. Tapi hati-hati ya, ini 2800 mg karena molnya masih dalam bentuk milimol karena volumenya masih mililiter. Nah, saya jadiin gram, maka saya bagi dengan 1000, jawabannya adalah 2,8 gram. Oke ya, terima kasih perhatiannya. Untuk part ketiga soal nomor 20 sampai insya Allah terakhir nomor 30 kita akan bahas ya. Assalamualaikum.